tentang konflik dari Eropa Timur. Yang beranggotakan Saya Dayani Sivanita. Saya Ataya Ramanita. Saya Syifa Febrinta Artisya. Saya Rifani Zahra Yesya. saya Raihan Abriansa Pratama. Saya Irfan Hamzah. Saya Abdi. Saya Sendiri Pratama. Konflik Bosnia-Herzegovina pada tahun 1992 sampai 1995 dipicu oleh keruntuhan Yugoslavia dan proklamasi kemerdekaan Bosnia-Herzegovina pada Maret 1992 yang ditolak oleh Serbia. Serbia di bawah kepemimpinan Slobodan Milosevic dan Radovan Karadzic berupaya mempertahankan eksistensi Yugoslavia dan melancarkan serangan terhadap wilayah Bosnia yang didominasikan oleh etnis Muslim dan Kroat yang dianggap sebagai upaya pembersih etnis. Ketegangan etnis, nasionalisme Serbia, serta pengaruh sejarah dan budaya juga berkontribusi pada konflik ini. Perang berakhir dengan perjanjian Dayton pada 1995 yang membagi wilayah menjadi Republik Srpska dan Federasi Bosnia-Herzegovina. Konflik Bosnia-Herzegovina yang terjadi pada tahun 1990-an memiliki banyak dampak. Di antaranya yang pertama, pembersihan etnis. Konflik ini menyebabkan pembersihan etnis di wilayah bekas negara tersebut, terutama di kalangan warga Kroasia dan Muslim Bosnia. Yang kedua, kontaminasi ranjau darat. Kontaminasi ranjau darat dan sisa-sisa bahan peledak perang atau ERW masih berlangsung hingga saat ini. Dari tahun 1996 hingga 2023, 1.781 orang menjadi korban ranjau darat dan ERW, termasuk 251 anak-anak. Yang ketiga, hambatan pembangunan. Kontaminasi ranjau darat menghambat pengulangan, pengungsi dan pembangunan kembali infrastruktur yang hancur. Kontaminasi ini juga menjadi hambatan bagi pembangunan sosial ekonomi dan akses terhadap mata pencaharian. Yang keempat, permusuhan etnis dan agama. Konflik ini menciptakan atau memperkuat permusuhan antara kelompok etnis dan agama. Yang kelima, kehancuran industri militer. Perang Bosnia menghancurkan industri-industri militer di Bosnia Tengah. Adapun beberapa pengaruh konflik Bosnia-Herzegovina terhadap negara-negara lain seperti disintegrasi Uni Soviet dan Yugoslavia mengubah perhatian masyarakat Eropa dari proyek ekonomi Eropa dan perluasan keanggotaan EU. PBB mengeluarkan Yugoslavia dari Badan Dunia tersebut pada 24 September 1992. NATO menjadi alat utama untuk menjaga dan mempertahankan keamanan kawasan tersebut. Respon dunia internasional terhadap konflik Bosnia-Herzegovina melibatkan peran signifikan dari PBB dan NATO. PBB mengimplementasikan sanksi terhadap Serbia dan mengirim pasukan perdamaian untuk melindungi wilayah aman, seperti Srebrenica, serta memberikan bantuan kemanusiaan. Sementara itu, NATO melakukan intervensi militer, termasuk operasi udara dan pengerahan 60.000 tentara setelah penandatanganan kesepakatan Dayton pada 1995. Untuk mendukung perdamaian jangka panjang, keduanya berupaya menghentikan pelanggaran hak asasi manusia dan menciptakan stabilitas di kawasan tersebut. Upaya penyelesaian Bosnia-Herzegovina. Yang pertama, Perjanjian Dayton, yaitu perjanjian damai yang ditandatangani di Dayton, Ohio, Amerika Serikat pada Desember 1995. Perjanjian ini menyuruhkan Bosnia dan Herzegovina yang difederalisasi dengan 51% wilayah untuk Federasi Kroasia Bosnia dan 49% untuk Republik Serbia. Yang kedua, misi penjaga perdamaian PBB. PBB mengirimkan tentara penjaga perdamaian untuk mengurangi eskalasi konflik. Yang ketiga, perundingan damai. Perundingan damai dilakukan di berbagai tempat seperti Wina, Jenewa, dan Washington. Itu latar belakang Ukraina. Konflik Rusia-Ukraina memiliki beberapa latar belakang, diantaranya sejarah Ukraina pernah menjadi bagian dari Rusia. Rusia melihat dirinya sebagai hegemon utama di Eropa Timur. Yang kedua, politik. Ukraina ingin bergabung dengan NATO, tetapi Rusia tidak setuju. Rusia takut NATO membawa senjata ke perbatasan Ukraina dan mengancam kota-kota di Rusia. Yaitu yang ketiga, perjanjian Minsk. Rusia dan Ukraina memiliki interpretasi yang berbeda mengenai perjanjian Minsk. Yang keempat, revolusi Orange. Pemilihan umum Presiden Ukraina pada tahun 2004 berjalan kontroversial dan menimbulkan protes yang meluas.
Perebutan kekuasaan di Ukraina pada tahun 2014, masyarakat Ukraina menjatuhkan Presiden Viktor yang pro-Rusia. Rusia memanfaatkan kekosongan kekuasaan ini untuk mengambil wilayah Crimea. Dukungan Rusia terhadap separatis. Rusia mendukung gerakan separatis di beberapa negara bekas Uni Soviet. Rusia juga terus menyuplai amunisi kepada kelompok separatis di timur Ukraina. Perang Rusia-Ukraina memberikan dampak luas yang dirasakan hingga ke Indonesia. Dari kenaikan harga energi dan pangan, gangguan rantai pasokan, hingga implikasi politik dan keamanan. Indonesia perlu beradaptasi dengan dinamika global yang berubah cepat. Invasi tersebut mendapat kecaman internasional yang sangat luas dari pemerintah dan organisasi antar pemerintah, dengan reaksi termasuk sanksi baru yang dijatuhkan pada Rusia, yang memicu dampak ekonomi yang luas pada ekonomi Rusia dan dunia. Kedua, cara penyelesaian konflik Ukraina, yaitu konflik antara Rusia dan Ukraina dapat diselesaikan dengan beberapa cara. Di antaranya negosiasi, mediasi, organisasi internasional, konsiliasi, arbitrasi, dan pencarian fakta. Penyelesaian konflik melalui organisasi regional. Itu konflik Rusia dan Ukraina bermula pada awal tahun 2014, dipicu oleh penolakan Rusia terhadap supremasi dan keinginan Ukraina untuk bergabung dengan Uni Eropa dan NATO. Rusia melakukan perang ke Ukraina atas permintaan bantuan dari kelompok separatis di Ukraina Timur, serta alasan sejarah, politik, dan ekonomi. Konflik ini berdampak besar pada Eropa, diantaranya gangguan pada pasar keuangan dan keraguan terhadap perbaikan ekonomi internasional. Soviet runtuh pada tahun 1991. Separatis Armenia mengambil Nagorno-Karabakh dalam sebuah insiden yang didukung oleh pemerintah Armenia. Tidak terima wilayahnya dicekcoki, meletuslah pertempuran antara Azerbaijan dan Armenia yang menewaskan 30.000 orang, ratusan ribu orang juga menjadi korban dan pengungsian dari rumah mereka. Pada 1994, Azerbaijan dan Armenia melakukan pengecatan senjata yang dimediasi oleh Rusia, Amerika Serikat, dan Perancis. Namun, pertempuran antara kedua negara masih sering meletus. Pada tahun 2016 terjadilah bentrokan hebat yang menyebabkan sekitar 110 orang tewas. Dampak Armenia. 1. Dampak sosial. Korban jiwa. Konflik bersenjata menyebabkan hilangnya nyawa ribuan orang, baik tentara maupun warga sipil, termasuk dalam konflik Nagorno-Karabakh, terutama sosial yang diberlanjutkan dari generasi ke generasi. Dan selanjutnya, pengungsian massal. Ribuan orang terpaksa meninggalkan rumah mereka, menciptakan masalah pengungsian di dalam negeri maupun negara tetangga. Polarisasi sosial. Konflik memicu ketegangan etnis dan agama yang memperdalam kebencian antara komunitas Armenia dan Azerbaijan. Yang kedua, dampak ekonomi. Kehancuran infrastruktur. Perang sering terjadi menghancurkan jalan, jembatan, sekolah, dan rumah sakit yang menghambat pembangunan. Selanjutnya, kemunduran ekonomi. Konflik menyebabkan Armenia dan Azerbaijan kehilangan potensi ekonomi akibat fokus pada anggaran militer dan penghancuran aset ekonomi. Yang selanjutnya, blokade ekonomi. Armenia misalnya mengalami kesulitan perdagangan karena blokade ekonomi dari Turki dan Azerbaijan. Yang ketiga, dampak politik. Ketidakstabilan politik. Konflik memicu ketidakstabilan politik di Armenia, termasuk proses besar-besaran terhadap pemerintah yang menganggap gagal menangani konflik. Selanjutnya, eksploitasi regional. Konflik menarik keterlibatan negara-negara besar seperti Rusia, Turki, dan Iran yang dapat meningkatkan ketegangan geopolitik di wilayah Kaukasus. Selanjutnya, kehilangan kepercayaan atau institusional. Gagalnya gencatan senjata atau perundingan damai dapat merusak citra internasional Armenia maupun Azerbaijan. Keempat, dampak kemanusiaan. Krisis pengungsian. Banyak penduduk dari Nagorno-Karabakh dan wilayah konflik lainnya menjadi pengungsian. Hilangnya akses dan pendidikan, kesehatan, dan prakerjaan. Selanjutnya, trauma psikologis. Konflik meninggalkan dampak psikologis mendalam pada warga, termasuk anak-anak yang kehilangan orang tua dan dampak tempat tinggal. Yang kelima,
Dampak budaya, kehilangan warisan budaya. Konflik seringkali menghancurkan situs budaya dan sejarah seperti gereja, masjid, dan monumen bersejarah. Etnosida dan penghapusan identitas budaya. Upaya untuk menghancurkan identitas budaya tertentu dapat menjadi misalnya penghancuran simbol-simbol budaya Armenia atau Azerbaijan di wilayah konflik. Dan selanjutnya nomor 6, dampak internasional. Investasi asing. Negara-negara besar seperti Rusia, Turki, Amerika Serikat terlibat dalam konflik Armenia atau Azerbaijan, menciptakan dinamika geopolitik baru di kawasan. Selanjutnya, krisis kemanusiaan global. Konflik menghasilkan kebutuhan bantuan kemanusiaan dari organisasi internasional, termasuk PBB dan Palang Merah. Terhadap konflik Armenia, yang pertama respon OKI terhadap konflik tersebut dengan melakukan upaya berupa pengadaan pembahasan khusus konflik Armenia dan Azerbaijan, pemberian kecaman terhadap konflik wilayah Nagorno-Karabakh, serta pelobian ke PBB dan masyarakat internasional. Yang kedua, analisis faktor perbedaan respon antara OKI dan Uni Eropa terhadap konflik wilayah tersebut yang dipengaruhi beberapa hal seperti adanya kepentingan strategis yang berbeda, kepentingan ekonomi yang berbeda, dan tujuan yang berbeda dalam penyelesaian konflik. Dan yang ketiga, efektivitas dari respon OKI dan Uni Eropa terhadap konflik wilayah Nagorno-Karabakh meliputi efektivitas dalam upaya diplomatik dan efektivitas dalam bantuan ekonomi berdasarkan segala cara penyelesaian konflik Armenia. Yang pertama, dialog dan negosiasi, melibatkan pihak Armenia dan Azerbaijan untuk melakukan negosiasi langsung di bawah pengawasan mediator internasional PBB. Yang kedua, mediator internasional, mengundang pihak ketiga seperti Rusia, Turki, atau Uni Eropa yang memiliki pengaruh di kawasan untuk menjadi mediator dalam proses penyelesaian. Yang ketiga, pendekatan regional, melibatkan negara-negara tetangga di Kaukasus untuk memastikan penyelesaian konflik dapat memberikan manfaat stabilitas bagi kawasan secara keseluruhan. Dan yang keempat, hak penentuan nasib sendiri, memberikan kesempatan bagi masyarakat Nagorno-Karabakh untuk menentukan status mereka melalui referendum yang diawasi oleh badan internasional. Dan yang kelima, pemulihan kepercayaan melalui program pertukaran budaya, pendidikan, dan ekonomi antara Armenia dan Azerbaijan untuk mengurangi kebencian historis.